Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Hari ini kita ketemu lagi untuk sharing NHR Jilid 30 buku yang kedua Menciptakan Waktu dengan Sabar. Kali ini yang akan sharing dimulai dengan saya, yaitu dimulai dari halaman 48. Kalau dari 2 minggu yang lalu, kita sama-sama belajar bahwa Ikeda Sensei sedang sangat berjuang sekali di satu daerah di Jepang namanya Nagano. Kemudian di sini Ikeda Sensei juga mengatakan bahwa Nagano itu sangat spesial baginya karena di tempat ini, kota Nagano itu adalah tempat pada saat Ikeda Sensei membuat satu sumpah sebagai penerus mudanya dari Toda Sensei. Supaya pada saat waktu itu dia berjanji untuk bisa menjadi sumber energi untuk perkembangan dan kreativitas yang baru untuk Soka Gakkai tentunya gitu ya. Di sini ada satu bimbingan yang sangat bagus tentang Kosen Rufu ya. Saya bacakan, Kosen Rufu adalah usaha besar dengan skala yang belum pernah ada sebelumnya. Upaya yang sulit untuk merintis jalan melalui wilayah yang belum dipetakan. Untuk mencapainya, setiap orang harus memotivasi diri dan proaktif dalam kepercayaan mereka, mengambil inisiatif pribadi dan tidak mengandalkan orang lain untuk melakukan tugas ini, Kosen Rufu ini. Ada kegembiraan yang luar biasa dalam kegiatan Soka ya, ketika kita masing-masing menetapkan tujuan kita sendiri dan bekerja secara mandiri untuk mencapainya. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa Kosen Rufu itu bagi setiap orang mungkin cara melaksanakannya itu berbeda ya. Tetapi di sini justru dikatakan karena ini adalah suatu hal yang perlu dirintis, pencapaian kemajuan Soka Gakkai di Indonesia misalnya ya, di daerah kita, ataupun ke dalam kehidupan keseharian kita, pekerjaan kita, ataupun keluarga kita, dan lain-lain. Itu suatu hal yang perlu dirintis. Sehingga bukannya kita itu menyalahkan orang lain kenapa tidak bersependapat dengan kita. Tetapi kita harus bisa memotivasi diri kita sendiri yang harus punya inisiatif diri sendiri untuk mengerjakan apa yang kita bisa kerjakan. Bukan mengandalkan orang lain untuk melakukan tugas-tugas yang perlu dilaksanakan gitu. Lanjut sedikit, penting juga untuk mengeluarkan keberanian setiap hari dan menerobos keterbatasan pribadi saat kita menghadapi tantangan baru. Semangat tantangan adalah tenaga pendorong untuk perkembangan dan pertumbuhan. Di sini dikatakan bahwa Ikeda Sensei kan memang pendirinya ya, Universitas Soka, itu ada di Jepang dan juga ada di Amerika Serikat. Sekolah SMP dan juga SMA Soka, dan juga ada SD-nya di Tokyo ya. Jadi Ikeda Sensei itu melakukan segala upayanya dia untuk bisa menghadiri banyak sekali acara dan kegiatan di sekolah-sekolah Soka itu. Ini dikatakan, ini menarik ya menurut saya karena mengulas sedikit tentang masa mudanya Ikeda Sensei yang mungkin kita nggak pernah tahu gitu. Jadi kalau kita tanya, emang Ikeda Sensei kuliah nggak sih? Setelah Perang Dunia Kedua, Ikeda Sensei itu lulus dari sekolah malam. Ya, dia ngambil sekolah malam di satu SMA. Tapi setelah itu, setelah Perang Dunia Kedua ya, berarti kita ngebayangin suasananya tuh seperti apa kacau balaunya gitu. Setelah sekolah malam SMA itu, Ikeda Sensei ngambil kuliah malam lagi karena dia mau sambil bekerja di satu perusahaan penerbitan. Jadi kayak percetakan gitu kali ya. Tapi ternyata perusahaan ini tuh miliknya Toda Sensei gitu. Nah, perusahaan ini tapi karena kondisi ekonomi setelah perang yang begitu kacaunya, itu akhirnya ngomong kasarnya bangkrut gitulah ya, kandas gitu. Jadi pada saat menuju ke merosotan yang parah seperti itu, Ikeda Sensei dalam pekerjaannya harus berjuang mati-matian itu untuk menghadapi banyak sekali persoalan di kerjaannya dia gitu, banyak masalah sehingga dia terpaksa harus berhenti kuliah malamnya gitu. Nah, Toda Sensei waktu itu memberikan dia pendidikan pribadi gitu. Jadi Toda Sensei bilang dikompensasi dah karena kamu kuliah malamnya nggak bisa lanjut karena kamu belain perusahaan, ya udah kamu kuliahnya sama saya aja gitu, kurang lebih yang saya tangkep ya, bagaikan sosok kakak dan adik atau ayah dan anak yang selalu berdialog dengan intensif gitu. Nah,
Waktu itu makanya disebut sebagai Universitas Toda. Jadi bukan artinya Toda Sensei bikin universitas, bukan. Cuma Toda Sensei karena wawasannya sangat-sangat luas dan juga cara didikannya itu sangat tegas, sehingga Ikeda Sensei itu merasa bahwa dia tuh benar-benar sedang dididik dengan teliti sekali gitu oleh Toda Sensei. Dan juga Ikeda Sensei ngambil satu kutipan, besi itu ditempa oleh api dan manusia itu ditempa oleh kesulitan. Jadi melihat dari sini ya, kita bisa melihat bagaimana sosoknya Ikeda Sensei dari muda aja tuh kerja kerasnya udah luar biasa sekali gitu. Ada satu kutipan yang menurut saya bagus. Untuk menciptakan kehidupan yang mencipta nilai adalah penting untuk menyadari misi mulia diri Anda sendiri. Jadi kita selalu dengar bahwa Soka Gakkai adalah mencipta nilai. Tentunya kita anggota Soka Gakkai mau hidup yang mencipta nilai dong. Tapi caranya bagaimana? Apakah cukup untuk hanya berbuat baik? Di sini adalah penting untuk menyadari misi mulia diri sendiri. Yang tiada lain adalah sebetulnya tugas, tanggung jawab, dan juga satu inisiatif dari hati kita untuk melaksanakan Kosen Rufu. Bagaimana kita mau memajukan ya daerah kita sendiri, Soka Gakkai Indonesia dalam secara satu kesatuan gitu. Itu adalah misi dari diri semua orang anggota Soka Gakkai. Nah, saya lanjut sedikit. Ikeda Sensei itu kunjungin satu tempat asrama SMP dan SMA Soka. Dia ngomong apa coba ke pelajar-pelajarnya gitu ya. Dia mengatakan, saya ingin kalian masing-masing menjadi sosok yang bersinar. Sosok yang bersinar itu maksudnya seperti apa? Adalah orang-orang yang secara hangat mendukung orang lain dan memberikan harapan serta keberanian. Kalau kita lihat pada dasarnya Soka Gakkai selalu ada untuk bisa apa? Melatih kita anggotanya untuk bisa selalu menyemangati orang-orang di sekitar kita. Artinya, pada saat kita dengan sungguh-sungguh menjalani filosofi dari Soka Gakkai ini, kita semua pun pasti akan menjadi orang-orang yang bersinar ini. Buddhisme adalah tentang kemenangan. Itulah mengapa mencapai kemenangan dalam perjuangan untuk Kosen Rufu, tidak peduli berapa banyak hambatan yang kita temui sepanjang jalan, adalah misi dan takdir kita. Orang-orang yang menjadi pemenang dalam Kosen Rufu adalah juara kehidupan dan juara kebahagiaan. Dengan setiap gunung yang kita taklukkan dalam perjalanan Kosen Rufu, matahari sukacita dan kepuasan akan bersinar semakin terang dalam hati kita. Kemudian terakhir di sini ada bagian tentang di mana Ikeda Sensei itu di daerah Kanagawa itu berdialog dengan para generasi muda. Jadi waktu itu generasi mudanya tuh agak mengeluh lah gitu. Semenjak Sensei nggak boleh muncul di peredaran maksudnya gitu ya. Kita tuh jadi bingung gitu. Banyak anggota tuh yang jadi lesu mungkin ya. Jadi Ikeda Sensei ngomong ke mereka apa? Jika itu yang dirasakan oleh generasi muda, maka tolong bertindak gitu. Nggak boleh diem. Kalau tidak, Anda hanya penonton biasa, bukan tokoh utama. Kaum muda harus bertekad mengambil tanggung jawab penuh dan menjadi tenaga pendorong bagi kemajuan. Jadi dari satu singkat begitu ya, saya bisa merasa Ikeda Sensei sedang menempah pada generasi muda itu nggak boleh manja. Kita nggak boleh menyender kepada satu pihak berharap untuk disemangatin doang. Tetapi kita harus bisa menjadi sosok yang bisa menjadi tokoh utamanya. Yang bisa mengayomi, menghidupkan daerahnya kita dimanapun kita berada. Di lingkungan kita gitu. Dengan tekad yang besar, harus memiliki tanggung jawab untuk menjadi tenaga pendorong. Demi apa? Demi kemajuan, seperti itu. Jadi lanjutannya itu sangat seru ya, menurut saya nanti kita sama-sama dengarkan. Berikutnya kita akan dengarkan sharing dari Ci Angel. Terima kasih. Halo, selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman generasi muda. Ya, jadi tadi Cuan-Cuan sudah bercerita bahwa Sensei sedang berada di daerah Kanagawa ya Cuan ya tadi ya. Sedang dialog dengan pimpinan generasi muda pada saat itu ya. Jadi sebenarnya dari sana tuh ada dialog antara Sensei dengan pimpinan generasi muda. Jadi saya lanjutkan bagian saya.
Jadi di sini waktu saat itu tuh jadi kan masih ada dialog antara divisi generasi muda dengan sensei. Nah, Shinichi menambahkan, jadi dia waktu itu bilang katanya orang-orang dari generasi berbeda akan memiliki pandangan yang berbeda mengenai berbagai hal. Misalnya ketika mengadakan pertemuan diskusi, ada yang maunya diadainnya di hari kerja, sementara yang lain tuh lebih suka pada malam hari akhir pekan. Beberapa mungkin minta diadakannya hari Minggu pagi atau siang hari. Sementara yang lain menyarankan pagi atau siang hari di hari kerja. Namun keputusan harus dibuat dan itu berarti memilih hari dan waktu yang sesuai dengan mayoritas. Begitu keputusan sudah diambil setelah kalian berdiskusi, penting untuk bersatu dan melakukan upaya semaksimal mungkin untuk memastikan keberhasilan pertemuan. Meskipun keputusan itu bukan preferensi Anda. Juga perlu memikirkan anggota yang tidak dapat hadir di hari itu. Mungkin merencanakan pertemuan kelompok kecil di hari lain, atau sesekali merubah hari pertemuan diskusi sehingga setiap orang dapat sama-sama terlibat dalam kepercayaan dan praktek Buddhisme Nichiren dengan penuh sukacita. Saya bisa merasakan di sini Ikeda Sensei ingin setiap orang bisa merasakan sukacita dari pertemuan diskusi. Makanya jadi dia bilang katanya kalau misalnya ternyata orangnya nggak bisa datang di hari pertemuan diskusi yang sudah ditentukan, ya kita bisa pikir cara lain untuk bisa mengadakan pertemuan kelompok kecil di hari lain. Yang penting tuh semua orang tuh gembira gitu. Saya lanjutkan. Orang pasti memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai bagaimana melakukan kegiatan atau aspek lain dari gerakan kita. Namun tidak ada aturan absolut ataupun cara sempurna untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan kita. Akan selalu ada pro dan kontra. Jika masalah muncul, semua orang harus menyatukan pikiran mereka dan memikirkan cara untuk memecahkannya. Kuncinya adalah tetap fleksibel, berpikiran terbuka, dan bekerja sama. Hal terpenting yang harus diingat dalam melakukan kegiatan adalah jangan berkecil hati atau kesal dan marah ketika pendapat kita tidak diterima. Hal ini tidak hanya akan merusak kepercayaan Anda sendiri, tetapi juga akan merusak gerakan kita untuk Kosen Rufu. Pada saat itu, jadi banyak organisasi dan kelompok agama terpecah karena konflik dan kebencian yang timbul dari perbedaan pendapat. Namun, Soka Gakkai tidak boleh melewati jalan itu. Shinichi ingin berbagi prinsip paling penting untuk memajukan Kosen Rufu, yaitu memiliki kesatuan berlainan badan tetapi bersatu hati yang tak tergoyahkan. Di sini Ikeda Sensei atau Shinichi mengutip dari Nichiren Daishonin. Nichiren Daishonin menulis, semua murid dan penganut awam Nichiren harus menyebut Nam-myoho Renge-kyo dengan semangat berlainan badan namun bersatu hati. Melampaui semua perbedaan di antara mereka untuk menjadi tidak terpisahkan seperti ikan dan air tempat mereka berenang. Ikatan spiritual ini adalah landasan bagi pewarisan universal hukum pokok hidup dan mati. Disinilah letak tujuan sebenarnya dari upaya Nichiren untuk menyebarkan ajaran. Ketika Anda begitu bersatu, bahkan keinginan besar untuk prasetya agung Kosen Rufu pun dapat dipenuhi. Di sini Daishonin menyatakan dengan jelas bahwa prinsip panduan yang harus diingat oleh semua muridnya adalah kita yang mengabdikan diri untuk Kosen Rufu. Makanya kenapa kita harus terus aktif di kegiatan Soka Gakkai ya. Pertama, beliau menyatakan melampaui semua perbedaan di antara mereka sendiri artinya adalah beliau menyuruh kita untuk membuang kecenderungan apapun yang memungkinkan perbedaan memecah belah kita ataupun membuat kita mendiskriminasikan orang lain. Manusia itu soalnya berbeda dalam banyak hal ya. Ada perbedaan di status sosial, kedudukan, latar belakang, dan juga dalam segi sudut pandang dan sensitivitas. Kita harus melampaui perbedaan-perbedaan itu dan terus-menerus kembali ke titik dasar bahwa kita semua adalah bodhisattva dari bumi dan teman seperjuangan dalam kepercayaan. Berikutnya dijelaskan, menjadi tidak terpisahkan seperti ikan dan air tempat mereka berenang itu berarti menyadari bahwa kita berbagi hubungan yang dekat dan tidak terpisahkan sebagai sesama pelaksana Buddhisme Nichiren. Saling menghormati dan mendukung satu sama lain berdasarkan kesadaran itu. Membiarkan rasa tidak suka kepada pemimpin tertentu membuat Anda tidak mempraktekkan kepercayaan. Hal ini adalah bertentangan dengan petua emas Daishonin. Itu pertanda bahwa Anda dikalahkan oleh sifat egois Anda sendiri.
Jadi ini sebenarnya semua dialog antara Shinichi dengan generasi muda ya. Jadi saya lanjutkan aja. Sama sekali bukanlah kebetulan kita semua sedang mempraktikkan Buddhisme Nichiren bersama-sama di masa ini. Kita terikat oleh jodoh mendalam dari masa lalu. Apabila kita masing-masing menyadari fakta bahwa kita ada di sini hari ini karena jodoh masa lampau, kita akan dapat menempa ikatan yang kokoh dan menciptakan tenaga pendorong yang kuat untuk Kosen Ruku. Berlainan badan berarti saling menghormati kepribadian dan kualitas unik masing-masing. Sementara bersatu hati berarti menyatukan hati dan pikiran untuk tujuan bersama Kosen Ruku. Semangat berlainan badan bersatu hati tidak hanya menciptakan persatuan yang terkuat, tetapi juga memungkinkan kita memaksimalkan potensi diri dan memainkan bakat dan kemampuan kita sepenuhnya. Nichiren Daishonin menyatakan bahwa menyebut Nam-myoho Renge Kyo dengan keyakinan berlainan badan tetapi bersatu hati adalah cara hukum kehidupan yang paling penting yang diwariskan Buddha ke semua makhluk hidup. Inilah inti dari upayanya untuk menyebarkan hukum gaib. Mengerahkan diri dengan semangat ini adalah kunci untuk memenuhi prasetya agung untuk Kosen Ruku. Marah atau membenci orang lain karena perbedaan pendapat adalah sama dengan tidak bisa membedakan sarana dan tujuan. Maju dengan tekad untuk bersatu. Bekerja sama demi Kosen Ruku dengan semangat berlainan badan tetapi bersatu hati adalah aturan emas dari Soka Gakkai. Jika ada murid Nichiren yang mengganggu kesatuan berlainan badan tetapi bersatu hati, hal ini adalah seperti prajurit yang sedang menghancurkan kastil sendiri dari dalam. Dosa terbesar agama Buddha adalah menghancurkan kesatuan berlainan badan tetapi bersatu hati yang diarahkan untuk mewujudkan Kosen Ruku. Mereka yang merusak persatuan ini tidak peduli bagaimanapun mereka mencoba membenarkannya adalah sedang melakukan pekerjaan Raja Iblis Surga ke-6. Kemudian lanjut dialog antara Ikeda Sensei dengan pimpinan divisi mahasiswa ya. Jadi ada seorang pimpinan divisi mahasiswa berbicara demikian. Meski ada senior dalam kepercayaan yang telah bekerja keras sebagai pemimpin dan mempertahankan pelaksanaan sampai akhir hayat, tetapi ada juga yang berhenti melaksanakan hati kepercayaan dan berbalik melawan Soka Gakkai. Apa alasan mendasar dari perbedaan ini? Ia bertanya kepada Shinichi. Jadi Shinichi menjawab, pada akhirnya, tergantung apakah motivasi terdalam Anda adalah Kosen Ruku atau kepentingan pribadi. Pimpinan divisi mahasiswanya kemudian berkata, orang yang berhenti melaksanakan hati kepercayaan semuanya egois. Mereka menginginkan pusat perhatian dan tidak mau bekerja sama dengan orang lain ataupun menyatukan hati dengan senior hati kepercayaan. Di sini Shinichi berkata lagi, apa yang Anda katakan benar dan sangat disesalkan. Ketika orang menjadi egois, mereka tidak lagi mengacu pada tulisan Nichiren Daishonin ataupun bimbingan Soka Gakkai. Mereka lupa sikap kunci sebagai umat Buddha, yakni introspeksi diri dan mawas diri. Karena mereka membiarkan dirinya dikuasai oleh pikiran sendiri, mereka tidak bisa mengendalikan diri. Mereka akan melakukan apapun demi tujuan egois mereka, sehingga menyebabkan kesulitan bagi orang lain. Mereka kehilangan rasa percaya kepada orang lain, dan pada akhirnya mendapati dirinya tidak mungkin berada dalam dunia Soka Gakkai yang murni. Inilah pola umum dari orang yang berhenti melaksanakan kepercayaan dan berbalik melawan organisasi kita. Shinichi memberikan penjelasan seperti itu kepada pimpinan divisi mahasiswanya. Jadi ketika berada di Pulau Sado, Nichiren Daishonin juga berdeklarasi bahwa yang bisa menghancurkan Buddhisme bukanlah musuh dari luar, melainkan cacing dalam perut singa, yaitu musuh dari barisan murid Buddha itu sendiri. Oleh karena itu, Shinichi selalu memberikan kayak kepada generasi muda ya selalu ditekankan kaum muda memiliki misi penting sebagai penerus Soka Gakkai. Itulah sebabnya Presiden Josei Toda melakukan upaya serius dalam melatih dan membina kaum muda. Pelatihan yang menyerupai cinta keras seekor singa yang melemparkan anak-anaknya ke jurang untuk menguji mereka. Toda Sensei berusaha membina Shinichi menjadi singa yang akan menjadi penerus sejatinya. Jadi di sini Shinichi juga memberikan bimbingan ya. Saya juga memberikan bimbingan tegas kepada para pemimpin puncak karena mereka memegang tanggung jawab penuh atas Soka Gakkai hingga masa depan.
para pemimpin puncak gerakan kita harus memiliki fokus setajam silet. Mereka membutuhkan kekuatan untuk bisa menang apapun yang terjadi. Itulah sebabnya, sebagai mentor, saya akan berbicara tegas kepada mereka. Melakukan hal itu merupakan ungkapan welas asih. Gitu, Ikeda Sensei atau Shinichi memberikan bimbingan. Saya ingin setiap murid selalu berani menghadapi tantangan dan melatih diri. Hari demi hari, Shinichi kemudian melanjutkan upayanya untuk terus berdialog dengan para anggota dan merangkul hati mereka. Tahun 1979 yang penuh gejolak sekarang telah memasuki bulan terakhir. Kenapa dibilang penuh gejolak? Karena pada saat 1979 itu Ikeda Sensei banyak sekali mendapatkan kayak rintangan gitu ya, sampai dia disuruh mundur. Semuanya pasti kan sudah tahu ya. Nah, ini ceritanya pada tanggal 26 Desember sore hari, Shinichi mengunjungi sebuah daerah kebudayaan namanya Arakawa di Tokyo. Dia dijadwalkan untuk menghadiri pertemuan umum ketiga Korps Alat Musik Tiup di Balai Sipil Arakawa malam itu. Shinichi sangat menyayangi dan berharap pada daerah Arakawa. Kenapa sejarahnya adalah demikian? Pada tahun 1957, sebulan setelah Shinichi ditahan atas tuduhan palsu melanggar undang-undang pemilu di Osaka, ia melakukan upaya penuh semangat untuk mengembangkan daerah Arakawa. Dia bertekad untuk mencapai rekor kemajuan besar Kosenrufu di Arakawa. Shinichi mencurahkan segenap tenaga untuk menyemangati setiap orang yang ditemuinya. Melalui upaya yang berapi-api dan sepenuh hati, satu demi satu orang yang berani muncul. Arakawa adalah daerah yang kecil, tetapi kemenangan di sana berfungsi sebagai terobosan yang memimpin gerakan kemenangan besar di seluruh Tokyo. Target tujuan Shinichi adalah meningkatkan jumlah keluarga anggota di daerah ini lebih dari 10%. Walau tantangan ini sulit, jika anggota bisa berhasil di sini, hal ini akan menjadi sumber kebanggaan dan kepercayaan diri bagi mereka. Nichiren Daishonin menulis, hanya dengan mengalahkan musuh yang kuat, barulah seseorang dapat membuktikan kekuatannya yang sebenarnya. Shinichi ingin anggota Arakawa mengatasi setiap kesulitan dan membangun tradisi menjadi pemenang Tokyo yang gagah berani. Demikian sharing saya hari ini, berikutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Mario. Silakan. Oke, selamat malam semua. Melanjutkan dari Cuan-Cuan dan Angel. Jadi tadi kondisinya Shinichi sedang di Arakawa ya. Jadi saat berada di Arakawa, Shinichi bersama anggota Arakawa bercerita tentang kepemimpinan Shinichi saat kampanye Arakawa pada Agustus 1957. Jadi selama kampanye tersebut, Shinichi bersama rekan-rekan perintis berjuang untuk mencapai target yang menantang yang memang sengaja mereka pilih, dan pada akhirnya menciptakan rekor yang membuat mereka menjadi juara. Melalui perjuangan itu, setiap orang memiliki keyakinan yang kuat bahwa ketika menghadapi dan mengatasi tantangan yang sulit untuk Kosenrufu, kita akan menikmati kegembiraan dan sukacita kemenangan, serta menempa kebahagiaan yang tak terhancurkan. Jadi itu tujuannya dari hati percayaan kita ya. Shinichi berkata, kita tidak dapat menciptakan atau mempertahankan tradisi kemenangan dalam Kosenrufu hanya dengan melakukan hal lama yang sama. Baik zaman maupun masyarakat pasti akan berubah. Dengan tetap kreatif dan inovatif, terus menghadapi tantangan baru dan berhasil dalam setiap upaya, barulah bisa terbentuk sebuah tradisi kemenangan yang langgeng. Semangat juang inilah yang perlu kita sampaikan kepada generasi penerus. Semangat ini diturunkan melalui pengalaman bersama dan proses inspirasi saat berjuang bersama dalam kegiatan Sokakai. Nah, ini penting ya, bahwa untuk terus menang itu nggak bisa pakai cara yang sama. Ya, maksudnya kadang kita sering mengenang ya kemenangan di masa lalu ataupun keberhasilan di masa lalu, tapi hal itu tidak akan membuat otomatis kita menjadi terus menang untuk saat ini dan seterusnya. Jadi kita jangan terlena dengan kemenangan ataupun keberhasilan kita di masa lalu, tapi yang penting adalah saat ini dan masa akan datang kita terus berpikir bagaimana untuk bisa mencapai kemenangan-kemenangan berikutnya. Jadi saya lanjutkan. Dalam perjalanan menuju tempat pertemuan Korps Alat Musik Tiup dan Drum,
Mobil Shinichi melewati daerah dekat sungai Sumida, di mana sisi seberangnya terdapat sebuah kota, yaitu kota Adachi. Shinichi pernah mendapat surat dari seorang anggota di kota Adachi yang berjuang begitu keras menghadapi ketidakadilan dari masyarakat sekitar yang percaya akan isu-isu negatif terhadap Sakura Gakkai. Anggota tersebut menolak untuk dikalahkan dan terus berjuang untuk membantu orang-orang mendapatkan pemahaman yang benar tentang Sakura Gakkai. Shinichi sangat terharu dalam perjuangan setiap anggota. Beliau ingin semua orang menjadi bahagia secara pasti. Itulah tujuan dari praktik Buddhis kita dalam dan kegiatan Sakura Gakkai. Jadi itu tujuan utama ya. Maksudnya kita di Sakura Gakkai adalah membuat setiap orang menjadi bahagia secara pasti, termasuk diri kita sendiri. Kemudian pertemuan umum korps alat musik tiup dan drum berisi dimulai ya. Jadi saat itu Sensei Shinichi sudah hadir di pertemuan tersebut. Jadi pertemuan tersebut berisi pertunjukan beberapa grup seni seperti grup tarian bendera color guard, kemudian grup drum band, grup paduan suara, di mana pertunjukan ini juga dilengkapi dengan latar belakang panggung yang memukau. Jadi dia ada latar belakang bisa berubah-ubah ya, antar kota apa gitu. Jadi bisa berubah-ubah. Serta juga dilengkapi juga lagu dan puisi yang digubah oleh Shinichi. Puisi yang digunakan dalam pertunjukan kali ini berjudul Rakyat ya. Puisi ini dibuat Shinichi saat merayakan pertemuan divisi pemudi tahun 1971. Jadi puisi ini bercerita tentang sejarah rakyat yang selalu tertindas oleh pihak berkuasa ya. Shinichi menyerukan rakyat untuk berhenti diam dan menerobos kepasrahan dan keletihan mereka. Melalui puisi ini, Shinichi berharap pemudi tidak menjalankan kehidupan yang dangkal atau hampa. Sebaliknya menjadi putri yang membanggakan, yang selalu hidup untuk rakyat dan bersama rakyat. Melalui pertemuan ini, Shinichi berharap semua orang bisa belajar tentang semangat untuk bertahan dalam perjuangan bersama demi Kosan Rufu, tanpa dikalahkan oleh hambatan apapun. Selama mereka mempertahankan komitmen tak tergoyahkan untuk Kosan Rufu, matahari harapan pasti akan menyinari mereka. Nah, selagi mendengarkan pertunjukan musik ini, Shinichi merenung dalam hati. Membebaskan rakyat dari belenggu segala bentuk penindasan dan dari rantai karma. Itulah misi dari Soka Gakkai. Itulah jantung humanisme kita. Saya akan berjuang dengan tegas untuk rakyat dan untuk Kosan Rufu. Jadi Shinichi pas mendengar itu dia teringat ya tentang latar belakang dia menulis puisi tentang rakyat ini. Jadi dalam hati langsung membuat tekad baru ya. Saat itu kan memang kondisi sedang banyak tantangan ya Soka Gakkai, terutama dari pihak Nichiren ortodoks. Jadi Sensei secara spontan dalam hati bertekad lagi, membuat tekad baru untuk bisa memutus rantai karma tersebut. Jadi untuk berjuang untuk rakyat dan untuk Kosan Rufu. Kemudian tiba bagian akhir saat Shinichi berbicara. Inilah pertama kalinya para anggota mendengar suara energik Shinichi setelah sekian lama. Shinichi memuji kerja keras yang luar biasa serta dedikasi yang tak kunjung padam di balik setiap penampilan yang indah dan luar biasa dari seluruh peserta. Jadi dalam hidup setiap pencapaian indah juga didukung oleh upaya yang keras. Sebagian peserta yang hadir merupakan anggota Soka Gakkai generasi kedua atau ketiga yang pasti akan mengalami kesulitan serta masalah baik dalam pekerjaan, kesehatan, ataupun hubungan manusia di masa kehidupan yang mendatang ya. Namun hanya dengan mengalami dan menang atas kesulitan seperti itulah barulah Anda akan mencapai kemajuan yang penuh harapan menuju tahun 2001. Jadi di pertemuan ini temanya sudah menyasar ya menuju tahun 2001 ya. Kemudian saya lanjut. Tahun baru 1980 dimulai dengan munculnya artikel di koran Seikyo yang memuat 2 puisi yang Shinichi gubah beserta foto Shinichi di samping puisi tersebut ya. Jadi puisinya saya bacakan ya. Hatiku bebas dan tidak terbatas. Di awal tahun baru, dalam perjalanan hidup yang abadi, aku terus berdoa dengan tekad baru dan terus maju. Mari kita sekali lagi menyeberangi gunung dan lembah.
bersama-sama dengan bangga memegang tinggi Panji Kosenrufu. Jadi begitu membaca artikel ini ya di koran Sekyo ya, banyak sekali anggota yang begitu gembira kemudian karena melihat foto Shinichi ya dalam keadaan yang begitu baik dan sehat, serta betul-betul merasa tersemangati atas puisi yang Shinichi gubah ya. Mereka semua yang sedang berjuang menghadapi segala tantangan kesulitan, bangkit dan bertekad untuk menjadi pemenang sejati sebagai seorang muridnya. Komitmen mereka yang tak tergoyahkan bagaikan sebuah gunung. Pada tahun baru 1 Januari 1980, Shinichi beserta istri sedang berada di pusat kebudayaan Shizuoka. Di situ Shinichi teringat saat presiden pertama Saburo Makiguchi yang ditangkap di daerah Shizuoka juga ya. Jadi beliau merasa perjuangan baru dirinya telah dimulai saat itu ya. Beliau berdoa dan berikrar dalam hatinya untuk melakukan upaya yang lebih besar lagi demi membuka jalan menuju perdamaian dan memajukan Kosenrufu dunia. Jadi kemudian setelah itu tanggal 14 Januari masih di tempat yang sama, Shinichi melihat keluar ke arah pelabuhan ya, ke arah laut ya, dan melihat sebuah kapal feri penumpang besar yang bernama Sunflower 7 mendekat menuju dermaga Osanbashi di Yokohama. Itulah kapal yang membawa sekitar 800 anggota dari Shikoku yang ingin berkunjung ke pusat kebudayaan Kanagawa untuk menemui Shinichi. Cuaca buruk terjadi pada 1 hari sebelumnya ya, dan salju juga turun. Jadi saat itu bisa menghambat ya perjalanan dari kapal tersebut. Jadi apakah perjalanannya bisa batal atau tidak? Jadi itu masih ada kemungkinan ya karena cuacanya sangat buruk ya. Namun pada saat itu para anggota Shikoku ya betul-betul bertekad ya, tidak ingin terkalahkan ya. Jadi mereka bertekad untuk bisa menerobos bahkan cuaca buruk sekalipun demi untuk bisa bertemu dengan guru mereka. Jadi itulah sampai di situ ya yang bagian yang ini. Jadi kita akan lanjut untuk yang bagian Shikoku ini ya di pembahasan sharing NHR selanjutnya. Jadi kalau yang masih penasaran, kita jangan kelewatan ya untuk bisa ikut di sharing NHR yang berikutnya. Terima kasih.